Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang rancangan acak kelompok lengkap faktorial dengan uji regresi. Kalau video sebelumnya ya dengan judul yang sama ini saya baru pada sampai ANOVA ya. Sekarang akan saya lanjutkan bagaimana menghitung regresinya. Baik, langsung buka pada Excel sebelumnya ya. Excel sebelumnya ya, pada Excel sebelumnya kita cari dulu ya. Cari dulu Excel sebelumnya. Oke, mana ya? Ntar dulu saya buka Excelnya. Yuk kita cari Excelnya ya. Oke, kita cari Excelnya. Oke, nah baru ya, saya baru nemukan Excelnya ini. Jadi yang sebelumnya ini ada sidik ragam, sumber ragam, DB, JK dan seterusnya ini. Nah, yang di atas ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini blok U, N, U kali N galak. Nah, sekarang karena perlakuannya itu dosis dan dosis, berarti kuantitatif, maka akan kita cari persamaan regresinya ya. Maka karena ini U-nya ada 2, derajat bebasnya U ada 2 ya. Maka di sini U itu terbagi atas U linier dan U kuadratik. Saya singkat U1 atau U pangkat 1 dan U pangkat 2. Saya tulis U1 U2 ya. Nah, 1 1. N-nya ada 2 juga, maka N linier, N1, N kuadratik 1. Nah, gitu ya. Jadi angka 1 dan 1 di sini adalah merupakan bagian dari N ya, 1 tambah 1 2. Sekarang U kali N, kalikan aja U linier kali N linier, U linier kali N kuadratik seperti itu. U kuadratik kali N linier, U kuadratik kali N kuadratik. Nah, ada 4 kan di sini? Seperti ini 4 ya. Oke, berarti ini kan 1 1 1 1 1. Nah, yang kita cari adalah U linier, U kuadratik, N linier, U kuadratik, dan interaksinya U1 kali N1. Jadi simbol U1 itu linier, simbol U2 itu kuadratik ya. Angka 1 ini pangkat ya. Jadi angka 1 ini pangkat. Baik, sekarang kita akan cari JK-nya ya. Akan cari JK-nya. Taruh di sini aja yang ini, luruskan ke sini ya. Nah, ini saya tulis di J berapa ya? J9 U1 gitu ya. U1, ini U2, ini N1, N2, U1, N1, U1, N2, U2, N1, U2, N2 ya. Nah, ini di blok di atas ini. Nah, klik kiri, tekan tombol shift sampai gini ya, baru dipersempit kolomnya ya, karena butuh satu huruf aja. Oke, lebarkan lagi dikit. Oke, biar tidak terlalu lebar ya. Nah, baru di sini ini kan U0, U1, U2 ya. Ya, U0 ini. Nah, U0 ini kita kasih angka koefisien ya. Koefisiennya kita lihat koefisien kontras polinomial ya. Kalau di tabel itu ketemu, kalau untuk yang linier itu -1 0 1. -1. Nah, karena di sini U0 semua ya, kasih angka -1 semua ini. Ya. Nah, 3 kali ini kan U0 ya. U0. Nah, -1. Terus 0 0 0 0 1 1 1. Nah, gitu ya.
Karena di tabel itu angkanya 3 minus 1 0 1. Kenapa ini 3 kali? Karena kan ini loh ya, ini kan ini miliknya U0 semua ya, kesini kan U0. Nah ini U0. Nah, sekarang U1 ini U1 kan, nah 0 semua ya. Nah, U2, nah ini 1 semua oke. Sekarang yang U2 itu angkanya adalah 1 minus 2 1. 1 minus 2 minus 2 minus 2 1 1 1. Itu ini dari tabel ya. N1 sama juga, tapi N1 caranya nulis tidak ini kita lihat di sini kan, ini kan N0 N1 N2 berarti minus 1 0 0 1 minus 1 0 1 ya, N0 minus 1 N1 0 1 itu ya. Nah sekarang N2 1 minus 2 1 minus 2 1 minus 2 1. Nah gitu. Nah U1 N1 sekarang kolom N ya kalikan aja kolom J kali kolom K. Kolom J kali kolom J kali kolom L ya, kolom J kali kolom N. Copy aja ke bawah. Nah, copy, paham kan kopinya? Nah, copy itu caranya ini panah plus hitam kecil, bukan ini ya, tapi ini ya. Nah ini bukan ini ya, ya ini ya copy. Oke, U1 N2 berarti kolom C kali kolom M sama dengan kolom C kali kolom M. Nah ini copy, gerakkan ke O ya, O10. Nah ini oke, copy aja. Sekarang U2 N1 sama dengan U2 itu kan K kali N1 kan L. Nah gitu ya, sama dengan K10 kali L10. Copy aja ini. Nah plusnya kecil, tahan geser. Oke, U2 N2 U2 itu kan K, N2 N. Nah K10 kali M 10, enter. Oke, copy ini. Nah, itu ya. Nah, ketemulah ini koefisien. Nah, saudara, kalau ini saya jumlah ya. Ini kalau saya jumlah, ini pasti 0 jumlahnya. Nah, kalau nggak percaya ya. 0 semua ini, copy aja ke sini. Ini pasti 0. Nah, baru benar ya. Oke. Karena 0, maka ini harus dikalikan, saudara. Nah, saudara-saudara, ini angka koefisien dikuadratkan ya. Nah, saya tulis lagi di sini. Taruh di S ya. Oke. Ya, taruh di S ya. Ini dikuadratkan. Semua tabel ini ya. Kuadratkan. Saya kasih abu-abu aja ya. Nah, ini dikuadratkan. Nah, dikuadratkan berarti sama dengan J10 pangkat 2. Nah, copy aja. Tekan mouse kiri ke bawah, ke kanan. Nah, sulit toh? Nah, gini saya ulangi caranya, tekan ini ya. Shift. Ya. Shift. Nah, panah kanan. Nah, sampai ke Z. Jadi S sampai Z ya. Enter. Wih, tidak bergerak. Nah, ya ini. Atau gini aja satu-satu. Nah, oke. Nah, kuadrat ini dah.
Nah ini kan kuadratnya, tandanya di kuadrat apa? Negatifnya hilang nih ya, negatifnya hilang, begitu kira-kira. Jadi negatifnya kalau sudah hilang ya berarti sudah dikuadratkan. Coba sekarang dijumlah sama dengan sum. Nah dijumlah ya, saya kira kalian sudah paham menjumlah ya, sum. Nah ketemunya 6 kan. Nah, ini tarik ke kanan, 6, 18, 6, 18, 4, 12, 12, 36. Ini jumlahnya dari masing-masing U1, U linear, U kuadratik, N linear, N kuadratik, dan seterusnya. Ya, saya rapikan. Nah, gitu. Oke. Nah, terus ini biar nanti mudah, ini kalikan 3 ya nanti ya, kalikan 3. Kenapa dikalikan 3? Karena ulangannya 3 kali 3. Oke, ulangannya 3 ya, taruh di sini ya ulangannya ya. Ulangan 3. Taruh di S misalkan ya. Caranya gini. Ini S7 ini sama dengan S7, tekan tombol F4 ya, tombol F4. Tekan tombol F4 atau dolar 7 kali mana? Kali S20. Enter. Terus dikopi ke kanan ya, dikopi ke kanan. Nah, dikopi ke kanan. Nah, ini nanti sebagai pembagi. Oke, ini nanti sebagai pembagi. Saya kasih apa ya? Hijau ini ya, hijau kuat. Jadi ini sebagai pembagi. Baik, sekarang akan mencari JK-nya. Cara untuk mencari JK-nya ini, tabel yang abu-abu ini dikalikan totalnya ini ya, dikalikan totalnya. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Jadi angka ini dikalikan yang hijau. Saya taruh di sini ya, perkalian berarti. Ini di sini perkalian antara total sama koefisien. Nah, biar tidak ini ya. Sebetulnya ini sudah yang ini sudah selesai. Ini kolom hijau ini, tabel ini yang dikuadratkan ini hanya mencari totalnya ya. Nah, jadi saya hitam birukan kayak gini. Nah, jadi ini tidak kepake yang biru tua ini. Yang kepake hanya hijaunya ini. Oke, untuk mencari hijau. Ini sebetulnya di tabel ada ya. Angka 18 ini, angka 6, 18 ini sebetulnya di tabel ada. Baik, sekarang saya akan mencari perhitungan total. Ini di sini adalah perkalian total perlakuan dengan koefisien. Ya, koefisiennya ini yang warna abu-abu ya. Oke, berarti apa di sini rumusnya? Sama dengan gerakkan ke sini. Nah, gerakkan ke kolom F ya hijau. Terus kali apa? Kali J. Jadi F kali J. Oke, enter. Nah, ketemu minus 9 kan? Nah, ke bawah ini. Oke, warnanya ikut hijau ya. Saya buang warnanya. Nah, hijau tanpa abu-abu aja biar sama ini. Nah, jadi minus 1 kali 9, minus 9 kan, minus 1 kali minus 3 kan gitu kan. Oke ya. Nah, ini dikalikan semua. Jadi yang hijau ini dikalikan dengan kolom J, kolom K sampai kolom Q ini. Saya ulangi, kolom hijau ini dikalikan dengan kolom J kalikan kolom K sampai pada kolom Q. Nah, gitu. Gimana caranya biar cepat? Nah, ini kita kunci ya. Yang F kita kunci. Caranya gini. Yang di sini ini
di AB 10 ini saya edit rumusnya sama dengan dolar. Jadi di F-nya di depan F kasih dolar. Sama dengan dolar F 10 kali J. Nah, baru di copy ke bawah. Oke. Nah, setelah copy ke bawah tarik ke kanan ini. Nah, tarik ke kanan. Gitu ya. Oke. Kita cek sekarang di sini di AP ini rumusnya adalah dolar F10 kali J10. Nah, di bawahnya juga dolar F. Di AC mestinya dolar F juga, sama dengan ini dolar F10. Tapi di AC ini dolar F kali K. Di AD dolar F kali L. Di AE dolar F kali M sampai pada U kali 2N ini. Di kolom AI dolar F kali Q. Nah, berarti benar. Jadi di sini semuanya dolar F. Ini dolar F, dolar F, dolar F. Di sini juga dolar F. Nah, itu ya. Di bawah dolar. Nah, cukup selesai kan, cepat. Perkalian total pelakuan dengan koefisien ini. Nah, baru dijumlah deh. Dijumlah ya, tak jumlah dulu ya. Nah, dijumlah. Oke. Nah, terus di copy ke kanan. Nah, dijumlah ini tapi dikuadratkan. Nah, berarti dikuadratkan. Ini kuadrat gitu ya. Nah, yang hijau ini kuadrat. Oke. AB 20 dikuadratkan, AB 3 kuadrat 9, 22 kuadrat 48. Nah, ini kuadrat ya. Minus 4 kuadrat 16 gitu ya. Rumusnya itu sigma CI TI ya. Dibagi terus dikuadratkan. Oke. Sekarang JK-nya, mudah-mudahan tidak keliru ya. Saya JK-nya ini, JK-nya ini AB 21 ini dibagi S. Nah, ini JK-nya. 329. Nah, copy aja ke bawah ini, ke kanan sorry. Ini JK-nya ini. Jadi JK-nya ini udah ketemu ini. Nah, JK-nya ini. JK-nya saya kasih warna apa ya? Oke lah, JK-nya warna plum ini ya. Nah, ini JK-nya. Ini udah ketemu JK-nya. JK U linier 329, JK U 0,1. Jadi saya ulangi, JK ini adalah jumlah perkalian total perlakuan dengan koefisien dikuadratkan ya, dikuadratkan 77 kuadrat ketemunya 5 dibagi jumlah kuadratnya ini kali ulangannya. Jadi ini kali ulangan ya. 6 kali 3 tadi ya, ini kan ulangan. Oke. Nah, ini. Nah, kita cek ya, angka ini AB22 ini ya, sel AB22 ini dimasukkan ke sidik ragam ini. Nah, AB22 masukkan ke itu tadi AB22 ya, AB22 ya. Oke. Nah, 329. Terus AB sebentar, D49 itu AB, gerakkan ke AB tadi. Nah, AB ini. Nah, ganti ke U ini ya, ini. Oke. Nah, saya cek ini. Jadi 329 tambahan U liniernya 329, terus U kuadratnya
0,16 ini ya. Ketemunya harus sama dengan ini di D37. Nggak percaya ya. Kalau ini tadi saya hitung pakai rumus Chomsky, kalau ini enggak pakai ya. Saya buktikan sama dengan sum ini bawahnya ini turun ke bawah ini ya. Nah, perhatikan. Sum ini sampai jadi sum D47 tambah D48 ya. Jadi sebenarnya biar enggak keliru ya, ini enggak usah pakai sum aja karena 2 sama dengan D47 ditambah D49, D48 ditambah D49 ya. Saya ulangi, baris U atau JKU itu sama dengan U linear tambah U kuadratik, atau sama dengan D48 sama D49. Sama enggak angkanya? Nah, sama angkanya ini. Kalau yang ini, yang baris D37 itu saya hitung tadi dengan sum ini. Tapi sekarang saya tidak menggunakan sum yang baris U ini, tapi saya menggunakan rumus JK tadi ya. Sehingga JKU adalah 329, JKU2 adalah 016 gitu ya. Nah, ketemunya sama, berarti benar. Ini kan saya kosongin tadi ya, D47 ini adalah gitu ya, D47 ini kosong, merupakan penjumlahan dari D48 tambah D49. Oke, kita buktikan lagi. Sekarang yang nomor 3, N di sini ketemunya 2956 ya. Ini kosong kan? Nah, sekarang kita cari dari sini. Oke, dari mana tadi? Dari kolom AB ini ya. Nah, N ini adalah yang ini, N1 dan N2 ini. Nah, N1 dan N2 ini apa? AD22 ya, AD22 dan AE ya. Ini kan? Nah, ini N1 N2 ya. Nah, ini 26 88 sama 2. AD saya ulangi, AD22 dan AE22. Oke. Nah, masukkan ke sini. Sama dengan AD, sorry ya, di sini ya, sama dengan AD22 ya, dan AE22 nah, ya, itu sama dengan AE22. Nah, saya jumlahkan D51 sama D52 ini saya jumlahkan, saya taruh di D50 sama dengan D51 ditambah D52. D51 tambah 52, N linear tambah N kuadratik. Nah, 2956 persis sama. Nah, benar berarti. Oke, sekarang yang ini, yang U1 sama U1N1, U1N2. Nah, ini berarti ini AE, ini AF ya. Nah, AD22, AE kan ini AF ya. AF di mana ini tadi? Nah, ini. Nah, AF ini. Nah, ini AF. Nah, ini ya segini, ini miliknya interaksinya. Nah, 133 277. Nah, saya pindahkan ke sidik ragam AF ya, AF, AG, AH, AI. Oke. Barisnya 22. Saya ulangi ya. AE, AG, AH, AI. Barisnya 22 ya. Oke. Apa tadi? AF ya. AF22 bar F apa? AG22
AH22 AI22 ya, AI22 AI22. Oke. Nah, ini saya jumlahkan di sini sama dengan sum jumlah kurung tutup D54 tambah sampai D57 ketemunya harus 10,89. Nah, ini sama dengan ini. Oke, benar. Oke, selesai. Nah, sekarang F hitung ya. Nah, F hitung. Loh Pak, ini yang kuning dicari enggak? Ya, kuning kan sudah saya cari di sini tadi atas. Nah, enggak perlu lagi dihitung lagi. Ya, ambil aja tinggal ya. Ya, sebetulnya yang dipakai adalah sidik ragam yang di bawah ini, yang di atas nggak usah. Oke. Sekarang kuadrat tengah apa rumusnya? Kuadrat tengah JK dibagi DB, berarti kan sama ini. Karena DB-nya 1, sama semua kan. Yang sudah dihitung tidak saya hitung lagi ya. Yang baris nomor 2, nomor 3, nomor 4 ini tidak saya hitung karena di atas sudah ketemu. Jadi sekarang kita fokus pada U1, U2, N1, N2 dan perkaliannya U1, N1 dan seterusnya. Berarti F hitungnya adalah F hitungnya bagaimana rumusnya? Nah, ini untuk mempercepat ya. Nah, F hitungnya adalah ya, saya F hitungnya ya. F hitungnya adalah ini dibagi galat. Nah, galatnya kan ini KT galat ini ya. Nah, KT galat tekan dolar ya. Ini saya ulangi, dolar dolar 40. Kenapa 40 ini loh? KT galat. Saya ulangi, KT galat ini pembagi. Nah, kenapa saya kasih dolar biar tidak satu-satu, langsung di copy aja ke bawah. Srut. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Nah, ini dibuang ya. Nah. Oke. Saya ulangi ya biar tidak bingung. Ya, oke, biar tidak bingung ya. Biar tidak bingung, KT-nya dihitung dulu aja. KT-nya ini ya, dibagi DB ya. Oke, langsung copy aja ini. Nah, oke ya. Nah, ini kan sudah dihitung tadi. Nah, 14 kan. 272 lah ini. Jo ya, karena di copy ke bawah warnanya hilang. Oke, sekarang kita fokus pada ini kita tidak fokus ya. Kita tidak perlu lagi mencari ini. Nah, tapi tadi untuk gampang ya, F hitung adalah KT dibagi 40 dolar dolar 40. Nah, ini 40 ya, 40 ini. Oke, di copy nih ke bawah karena sudah pakai dolar, cek gitu. Nah, karena ini pakai regresi ini sekali lagi ini enggak di close saja ini ya. Nah, di close saja ini. Oke. Ya. Jadi ini saya ulangi, ini di close. Ya, kita tidak memfokuskan pada itu. Saya kasih warna abu-abu ini ya. Nah, gitu ya. Artinya apa? Kita fokusnya adalah pada komponennya linear, kuadratik dan sudah. Jadi sebetulnya Pak, sebetulnya gimana sih diagram yang benar? Si diagram yang benar yang di bawah ini. Jadi UN dan UN yang kayak gini hanya membantu menghitungkan. Oke, Pak, apakah perlu UN U kali N dihitung? Ya, perlu hanya untuk ngecek. Kalau sudah ini komponennya sudah pasti benar, nggak usah dihitung. Karena yang akan kita pakai adalah yang
U linier, U kuadratik ini, maka saya blok hitam ya. Oke. Terus dicari probabilitanya. Probabilitanya apa tadi rumusnya? F dis kurung buka X-nya F hitung titik koma derajat bebas titik koma 16 ya ke sini ya. Nah ini biar tidak bolak-balik ngetik, nah, C40 dikunci ya, dikasih dolar C dolar 40 kurung tutup. Nah, oke ya, kayak gitu rumusnya sama dengan F dis F48 C48 dolar C dolar 40 ya. Ini C ini 16 ini ya. Nah, lalu di copy aja ke bawah ini sampai sini. Nah, ini di blok lagi ini hitamnya ini. Ini tidak dibutuhkan ya. Oke. Nah, jadi U1, U2, yang signifikan mana ya? Yang signifikan yang angkanya adalah kurang dari 0,05. Yang angkanya 0,5 berarti di sini yang signifikan kita tandai bintang ya. Ini sama ini. Nah, interaksinya enggak bintang. Oke, yang angkanya di sini 0,05 paling besar ya. Nah, ini kan 0,00, ini 0,79 atau 80%. Jadi yang 5% ya. Yang 5%. Sekali lagi. Halo saudara semuanya, yang ditandai adalah yang kurang dari 5% atau sama 5%. 079 ini kan 80%, 029 berarti 30%, 045 berarti 45%, 0,28 berarti 28%, 014 berarti 14%, 045 berarti 45%. Yang ditandai adalah yang 5% atau kurang 5%. Berarti hanya ada dua yang signifikan, U1 dan U1 dan N1 gitu ya. Baik. Karena maka persamaan regresinya nanti ya, persamaan regresinya sama dengan Y ya, A plus B1 kali U kali U pangkat 1 ya kali B2 kali N pangkat 1. Nah, ini persamaan regresi. Nah, kalau signifikan semua ya ada 6. Ada 8. Kalau signifikan semua. Kalau signifikan semua ya Y sama dengan A plus B1 U pangkat 1 plus B2 kali U pangkat 2 ya, pangkat itu gimana ya nulisnya ya, ini ya, plus B3 kali N pangkat 1 plus B4 N pangkat 2 plus B5 kali U pangkat 1 N pangkat 1. Nah, B6 U pangkat 1 kali N pangkat 2 B7 U pangkat 2 kali N pangkat 1 tambah B8 kali U pangkat 2 kali N pangkat 2. Jadi ada 8 seandainya semua ini signifikan. Jadi U1 signifikan, U2 signifikan, N1 signifikan, N2 signifikan, dan ini semua signifikan, maka persamaannya yang kedua ini. Tapi karena ini yang signifikan hanya 2 ya, ini hanya 2 ditulisnya gitu ya. Baik. Nah, bagaimana mencari regresi dari persamaan ini ya? Oke, caranya adalah ya ini ya.
Pindah sheet atau enggak ya? Oke, enggak usah pindah sheet aja ya. Nah, enggak usah pindah sheet. Ya, ini kita terjemahkan tabel ini ya, angka ini ke bawah biar gampang ya. Kita tulis di sini Y, terus di sini kita tulis U, terus di sini tulis N. Nah, sementara saya tulis U dan N. Sekarang U-nya dosisnya berapa? Nah, ini baca ya. Nah, ini dosisnya 012, misalkan 012 gitu ya. U-nya 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 kilo 2 kilo 2 kilo. Ini ya, U1 U0 000 3 kali ya. Terus U1 3 kali juga, U2 3 kali. Nah, ini kan U2 ini. Oke. Kemudian kita tulis lagi. Nah, yang ini gimana? Nah, yang ini tulis lagi di sini. Sekarang N. Sekarang N-nya. N-nya N1, N2. N-nya misalkan dosisnya 0. Nah, nulisnya kan gini ya. N sebenarnya. N0, N1, N2 ya. Misalkan dosisnya 0, 2 dan 4. Nah, 0, 2, 4. 0, 2, 4. Kok geser? 0, 2, 4. 0, 2, 4. Oh, ini kelebihan 1, sorry. Oke ya. Oke. Baik. Nah, 0, 2 dan 4. Ini ulangan satunya. Ulangan 1 ya. Ini R. 1 1 1 1 1 1 1 1 1. Nah, ulangan 1. Nah, ulangan 1 kan ini berarti. Nah, ulangan 1 ini di-copy aja ke sini. Nah, ya, copy ke sini. Ya. Berarti ulangan 2 kita bikin 2 ini ya. Nah, copy lagi sini. Ini ulangan 2. Ulangan 2 ya. Nah. Oke. Ini ulangan 2, copy aja ini. Nah, ini ulangan 2 yang blok 2 atau kolom D. Copy. Nah, copy ke sini, oke. Sekarang ulangan 3, bikin lagi. Ya. Nah, copy aja modelnya. Nah, ini angka 3. Nah, ya toh. Ganti 3, ulangan 3. Terus datanya dari mana? Nah, lebih, sorry. Nah, guys, ulangan 3 ini. Nah, ulangan 3 ya. Kolom E yang abu-abu itu. Copy ke sini. Oke. Nah, datanya dipindah dalam bentuk kayak gini. Nah, karena yang ya. Nah, terus kalau sudah ini dibuang aja ini. Ini hanya tabel bantu tadi. Nah, dibuang aja ya. Ini dibuang. Oke. Jadi dibuang aja itu. R-nya dibuang. Oke. Nah, seperti itu saudara untuk menyusun tabelnya. Karena andaikan
semuanya signifikan, andaikan semuanya signifikan, maka di sini kita bikin ini kan U pangkat 1, ini N pangkat 1. Sekarang yang belum adalah U pangkat 2. Bikin aja U pangkat 2. U pangkat 2. Ya, U pangkat 2. Terus bikin aja N pangkat 2. Ya. N pangkat 2, oke. Terus bikin aja U kali N gitu ya. Bikin aja U kali N pangkat 2. Nah, bikin aja U pangkat 2 kali N pangkat 1. Kemudian di sini U pangkat 2 kali N pangkat 2 gitu. Apa maksudnya di sini? U pangkat 2 ya, U-nya dipangkatkan. Nah, U mana? Kolom D. Dikuadratkan. Nah, gitu. Copy ke bawah. Nah. Oke. N pangkat 2. Nah. N mana? Ini kan N kolom E pangkat 2 aja. Nah, copy ke bawah. Oke. Terus U kali N ya sama dengan U-nya di kolom D dikali kolom N. Nah, N-nya ini kan kolom E ya, enter. Nah, gitu. Copy ke bawah. Hanya kayak gitu kok, mudah. Terus sekarang U kali N pangkat 2 sama dengan U-nya mana? U-nya D kali N pangkat 2. N pangkat 2 mana? Ini kan G kan? Nah gitu. Jadi kalian harus hati-hati. Nah, copy langsung. Nah, berikutnya U kuadrat sama dengan U kuadrat di mana? Ini kan di F kali di N. Nah, N-nya di E. Nah, gitu ya. Nah, copy ke bawah. Jadi hati-hati di situ. Pahami. Sekarang U kuadrat kali N kuadrat sama dengan U kuadrat mana? Di F. Nah, kali N kuadrat di G. Nah, enter. Gitu ya. Nah, ini seandainya semuanya signifikan. Tapi hasilnya sidik ragam ini yang signifikan hanya U1, U pangkat 1 sama N pangkat 1. Sebetulnya hanya di ini aja cukup. Nah, U pangkat 1, N pangkat 1. Nah, sebetulnya cukup ini. Nah, hasil data ini. Tapi saya beri contoh bagaimana seandainya semuanya signifikan. Maka kalian bikin data seperti ini. U pangkat 1, N pangkat 1, U pangkat 2, N pangkat 2 gitu ya. U kali N pangkat 2, U kuadrat kali N, U kuadrat kali N kuadrat. Nah, gitu. Jadi ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebanyak derajat bebasnya. Nah, terus gimana mencari persamaan regresinya? Ini terakhir. Ya, mencari persamaan regresinya adalah pilih data analisis. Nah, ini biasanya data analisis tidak muncul. Gimana cara memunculkan data analisisnya? Gini, file, ada option, ada adds in ya. Nah, nanti action ini go. Nah, ini centang. Nah, ini analisis toolpath ini kalian centang baru oke. Maka di sini akan muncul data analisis. Oke, klik data analisis. Pilih regresi ya. Ini pilih oke. Nah, input Y ini, Y ring ini. Nah, ini. Nah, ini. Data Y-nya ini di blok. Jadi Y-nya itu adalah C64 sampai C90. Nah, gitu. Ada dolarnya itu ya, biar nggak bergerak gitu ya. Sekarang
X ini adalah Anda pilih yang signifikan. Yang signifikan sebetulnya hanya ini. Nah, itu yang signifikan 2. Oke, kalau signifikan semua pilih semua yang signifikan ya. Ini yang signifikan saya anggap semua ya. Nah, saya anggap semua signifikan gitu. Nah, berarti kalau signifikan semua dari kolom D sampai kolom K. Jadi pilih yang signifikan ya. Saya ulangi, kalau milih X-nya ini adalah yang signifikan saja. Yang tidak signifikan tidak perlu dimasukkan ke X ini. Oke, anggap aja signifikan semua. Oke, baru nah ini kalau sudah kayak gini terisi, output ringnya boleh pikirin new worksheet atau new workbook terserah, atau output ring ya pilih ini aja new worksheet biar terpisah. Oke. Nah, udah selesai kan hitungan detik. Ini dilebarkan kolomnya B. Nah, ini ada 8 ini. Nah, ini ada 8 kan? X1, X2, X3 sampai 8. Tadi yang intercept ini yang A. Nah, ini. Ya, tadi ini. A ini intercept, B1, B2, B3 sampai B8 ini. Ya, ini B1. Jadi angka ini ya. Angka ini adalah saya blok ya, saya kasih warna ya. Oke, nah ini yang merah ini adalah B, B1, B2, B3, B4. Kemudian yang angka 3 ini adalah intercept. Nah, yang kuning ini intercept ya. Nah, yang ini intercept. Saya kasih warna biru. Jadi yang biru ini intercept, oke? Nah, ya, angka 3 intercept. Jadi persamaannya sama dengan Y sama dengan 3 ditambah 2,3 kali X1 ditambah 0,75 kali X2 ditambah 1 kali X3 ditambah minus 0,04 X4 ditambah minus 0,16 X5 plus 0,29 X6 plus 0,41 X7 minus 0,25 X8 ya, silahkan ditulis gitu. Nah, saya ulangi, Pak, ini kalau signifikan sebetulnya ini kalau signifikan, tapi sebetulnya data ini tidak signifikan semua loh ya. Itu yang signifikan hanya ada 2, saya ulangi, yaitu BU1 sama N1. Nah, maka cara mencari regresinya adalah seperti ini, saya ulangi. Data analisis, regression, oke. Nah, Y-nya ini ya. Di blok angka 3 sampai angka 14 ini yaitu C64 sampai C90. Oke, panah bawah ini. Nah, X-nya ini, X-ring ini hanya milih ini. D dan E. Kolom D dan E ya. Nah, D dan E. Jangan dipilih semua karena yang signifikan hanya U dan N. U pangkat 1 dan N pangkat 1 ya. Yang signifikan. Sekali lagi yang signifikan ini hanya U linear dan N linear. Maka yang dipilih hanya ini ya. Oke. Yang dipilih hanya kolom D dan kolom E. Oke, di sini. Tekan oke lagi. Nah, maka hasilnya beda. Nah, ini. Hasilnya ada X1 dan X2. X1-nya ini adalah, jadi kalau saya tulis sama dengan ya, sama dengan 294 ditambah 4,27 kali U pangkat 1 ditambah 0,61 kali N, itu persamaannya. Nah, persamaannya seperti ini. Y sama dengan gitu ya, 294 427 0,041. Karena yang signifikan hanya U linear dan N linear. Yang signifikan sekali lagi ini U linear dan N linear, maka persamaannya adalah ini.
Nah, ini ya 294 ini interceptnya A, B kali U, B1 kali U, B2 kali N. Nah, angkanya dari sini. Oke, saudara semua sudah selesai. Inilah tugas Anda untuk mencari regresi ini. Oke. Nah, kalau sudah mencari ini, nah masuk lagi ke sini ke sheet 1 ya. Kita ngitung Y sini. Ngitung Y ya, taruh di sini. Y duga Mas. Ya, saya tulis Y duga. Apa tadi persamaannya? Persampaannya 294 ya. 294 ingat-ingat ya, 294 ini ya, saya ulangi ya. Oke, persamaannya di sini sama dengan ya, gerakkan ke sheet 3 ini ke B17 ditambah ya, saya ulangi di sini sama dengan sheet 3 ini terus Anda tekan tombol F4 ya, biar itu ada dolarnya ya. Tombol F4 biar nanti ada dolar B dolar 17 ditambah B18, tapi di dolar lagi, tekan shift fungsi F4 ya, ada dolarnya kali nah, ya, kali berapa? Kali U ini ya. Ntar sorry geser ya, biar ini saya ulangi ya, sama dengan sheet 3 ini F4 ditambah sheet 3 B18 F4 kali ya, kalinya di sheet 1 U ya, kali U nah, gitu ya, D64 ditambah sheet 3 B19 F4, jangan lupa tekan tombol F4 ya, biar dolar B dolar 19. Jangan lupa untuk di persamaan ini harus nekan tombol F4 ya, biar ada dolarnya. Lalu tekan kali, masuk lagi ke sheet 1, tekan N. Nah, tekan tombol N. Tekan N ya. Oke. Yes. Tekan N. Ya. Sheet 1 N64 ya. N64. Oke. Oh, kok error? Oh, sheet satunya ada 2 kali nih. Oke. Sheet 1 N64 ya. Nah, gitu. Saya ulangi, sheet 3 dolar B17 ditambah sheet 3 dolar B18 kali sheet 1 D64 ditambah sheet 3 dolar B19 dolar B dolar 19 kali sheet 1 64. Sheetnya ada 2 ini. Oke. Itu ya. Sheet 1 sheet dolar 64. Nah, gitu. Nah, maka ini 64. Nah, sorry, ini 694, di copy aja yang ke bawah.
Nah, ini cara praktis ya. Nah, inilah yang kalian cantumkan di dalam Yeduga ini, yang kalian cantumkan di dalam pembahasan. Saya ulangi lagi, jangan keliru ya, jangan kedep. Yang Yeduga yang warna biru inilah yang kalian masukkan ke pembahasan ini ya. Nah ini, nah ini ada sama mesti 294 iya, karena ada yang tidak signifikan, yang signifikan. Nah ini sama ini. Ini artinya apa? Ini artinya apa? Tanaman ini kalau dikasih dosis 0, U0 sama N0 hasilnya 294. Kalau dikasih dosis 0, U0 dikasih N2 hasilnya juga tetap sama 0294. Dikasih dosis 0, dikasih dosis N4 hasilnya 294 gitu. Nah itu. Misalkan dikasih dosis 0, dikasih dosis 0, kasih dosis 4 ya 294 hasilnya. Dikasih dosis 2, dikasih dosisnya ya hasilnya 10,5. Nah gitu ya. Itu ya. Nah, jadi seperti itu. Saya ulangi ya. Angka yang biru abu-abu ini pengamatan, maka disebut Y pengamatan ini. Nah, Y pengamatan. Hasil pengamatan. Y yang hasil perhitungan ini, nah ya, Si3 kali Si3B17 ditambah Si3B18 kali Si1D64 ditambah Si3 kali Si3B19 kali Si1N. Kok N ya ini ya. Ini mestinya. E64 ya. Ya ini kan cari tadi keliru N, ini kolom E ya. Saya ulangi ya. Si3B17 tambah Si3B18 kali Si1D64 ditambah Si3B19 kali Si1E64. Nah, kenapa di sini D64 sama E64? Karena yang beda nyata hanya U dan N. U ada di D64, N ada di kolom E baris 64. Terus di copy ya, ini di copy. Nah, jadi nulis rumus sekali tapi di copy. Oke, nah itu nggih. Nah itu bapak saudara-saudara semua, hasil akhir dari regresi ini. Jadi yang dipakai sekali lagi yang Yeduga ini. Jangan menggunakan lagi yang Y pengamatan, tapi yang digunakan yang warna biru ya. Nah, karena ini regresinya dua sama-sama regresi, tidak perlu dibuat grafik ya. Oke, karena 3 dimensi. Oke, gitu caranya menghitung. Ya, sekali lagi dicari yang sini. Jadi kesimpulannya ANOVA yang ini itu adalah mencari komponen perlakuan mana yang signifikan. Yang signifikan itulah yang dibikin persamaan. Yang signifikan ini ada 2, ya di sini persamaannya ada 2, yaitu apa? Uli pangkat 1 atau U linier dan N pangkat 1 atau N linier. Yang lain tidak signifikan. Maka ada 2 tadi. Nah ini, nah, ada 2 ya. U pangkat 1 dan N pangkat 1. Nah ini hasilnya. Angka ini 294 tambah 429 kali U tambah 0,61 kali N dimasukkan ke Yeduga ini dengan rumus ini. Nah jadi perhatikan ini. Nah, jadi angka 294 ini sebetulnya apa? Sebetulnya adalah persamaan ini yang ada di Si3 ini. 294 gitu ya. 294 tambah 42,7 kali U ditambah 0,61 kali N. U nya apa? 0 dan ini. Ya, ini kan U nya ini.
Nah, ini U sama ini dosis urea sama dosis NPK ya. Ini dosis urea, ini dosis NPK. Begitu saudara-saudara semua, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Perhatikan baik-baik penjelasan dari saya ini. Sekali lagi ANOVA ini untuk membuang yang tidak signifikan. Yang tidak signifikan dibuang dari persamaan, gitu kesimpulannya. Yang signifikan saja yang dipakai di dalam persamaan. Ya, karena contoh hasilnya ini hanya 2, ya 2 saja. Kalau semuanya signifikan berarti 8. Sebanyak derajat bebasnya. Gitu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditulis di kolom pertanyaan ya. Terima kasih saudara semuanya. Silakan dicoba dengan perlakuan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.